Ketika ada abna Rasulullah merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ketahuilah pada saat itu Nabi Muhammad kecewa kepada orang itu. Saya sangat sedih kalau ada santri yang sudah lebih dari 1 tahun berada di pesantren ini, tapi tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki apa yang namanya al-muraqabah. Berarti jika demikian, hati santri tersebut adalah hati yang kering dan gersang, hati yang tidak subur, yang tidak bisa mudah begitu saja menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hal ini dikarenakan satu, dia musirrun alal maksiyah, terus melakukan satu maksiat dan tidak berniat untuk taubat kepada Allah. Yang kedua, di dalam hatinya ada at-takabbur wa ta'ali, rasa sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan dalam hal ini juga saya ingatkan kepada abnaul muhajir bahwa kalian bukan lebih baik daripada santri yang lain. Ketika ada abna Rasulullah merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ketahuilah pada saat itu Nabi Muhammad kecewa kepada orang itu. Dan ketika ada selain abna Rasulullah dipanggil dengan akhwal, akhwal itu jamak dari khalun. Khalun itu adalah paman. Akhwal jamaknya paman-paman. Kenapa orang Indonesia, orang pribumi asli dipanggil akhwal oleh para habaib keturunan dari Yaman dan sebagainya? Karena lazimnya mereka datang ke Indonesia itu tidak membawa istri, lalu menikahlah dengan orang yang ada di Indonesia. Lalu mereka punya anak, maka anak-anak mereka jika memanggil kepada saudara ibunya, dipanggilnya apa? Khal. Khal adalah paman dari saudara ibu, jamaknya akhwal. Jadi jangan tersinggung kalau dipanggil akhwal. Karena kalau tersinggung dipanggil akhwal, seperti orang yang marah ketika dibilang dasar kamu manusia. Marah enggak? Kalau dasar kamu binatang, marah. Dasar kamu manusia, dasar kamu orang soleh, marah enggak? Seperti itu. Keluarga terbaik dari Alawiyyin adalah Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran, keluarga terbaik, karena beliau adalah wali kutub, ayahnya adalah wali kutub, istrinya Huwa Aisyah binti Umar Muhdar wali kutub, mertuanya wali kutub, punya anak Sayyidina Al-Adni wali kutub. Tahukah kamu bagaimana manusia terbaik ini berlian di kalangan Ba'alawi seperti apa? Bahkan ketika dia diuji oleh bapaknya, apakah anak saya sudah pantas keluar untuk berdakwah kepada Allah, dia diuji dulu. Dia bilang, wahai anakku Abdullah, kamu keluar bawakan kepada abah makhluk Allah yang lebih hina, lebih rendah dari kamu. Dia keluar, pagi keluar. Dia lihat ada orang dipukulin di pasar, ternyata mencuri. Dia bilang, alhamdulillah saya tidak mencuri. Dia mencuri, saya tidak mencuri, alhamdulillah. Berarti saya lebih baik dari dia. Tapi tiba-tiba dia berpikir, kalau kemudian orang ini suatu saat taubatan nasuha, lalu takdir saya Allah tentukan sebagai pencuri, berarti dia lebih baik dari saya. Berarti pencuri lebih mulia dari saya. Ada lihat perempuan tukang zina dihujat sama orang, lalu dia berpikir, kalau saya juga kemudian ditakdirkan naudzubillah berzina dan dia bertobat, berarti dia lebih baik dari saya. Semua orang yang ditemuinya, dia merasa mereka lebih baik dari saya. Sampai pada akhirnya ketemu dengan anjing yang kurapan,
sedang makan di tempat sampah. Sudah sore mau pulang ke rumahnya. Dia lihat anjing itu. Anjing ini najis. Anjing ini tidak sholat. Anjing ini tidak melakukan ibadah. Saya manusia, saya ibadah. Berarti saya lebih baik dari anjing. Tadi Abah bilang cari makhluk Allah, bukan hanya orang. Makhluk Allah. Berarti ini anjing, saya lebih baik dari anjing. Diikat anjingnya mau dibawa ke abahnya, karena abahnya suruh nyari orang bawa ke sini yang lebih rendah dari kamu. Bawa anjing sampai ke depan pintunya, sampai ke depan pintu rumah abahnya. Begitu dia mau masuk, dia liatin lagi anjing. Anjing ini nanti di akhirat setelah dibangkitkan lagi semua makhluk dan dihisab oleh Allah, Allah akan mengatakan kunu turabah, jadilah kalian tanah. Akhirnya habis semuanya, binatang-binatang, kambing, anjing, singa yang mendolimi satu dengan yang lain. Akhirnya Allah bilang kunu turabah. Kalau saya masuk surga, saya lebih baik dari anjing. Kalau saya masuk neraka, saya lebih rendah daripada anjing. Sementara saya belum tahu apakah saya kelak akan masuk surga atau tidak. Nilai sementaranya, anjing lebih mulia dari saya. Dilepas ikatannya, suruh pergi. Dia ketuk pintunya. Abahnya bilang, ya Abdullah, mana makhluk Allah yang lebih rendah? Dia bilang, nggak ada, Abah. Abdullah makhluknya Allah yang paling rendah, paling hina. Bagaimana ceritanya? Dia ceritakan, ketemu dengan pencuri, ngelihat pelacur, ngelihat ini, sampai terakhir anjing. Sudah dibawa ke depan rumah Abah, tapi kemudian Abdullah mikir bahwa anjing ini akan begini. Dia tidak masuk surga memang, tapi tidak ada nerakanya. Tapi kalau Abdullah bisa masuk surga, tapi bisa juga masuk neraka. Sementara tidak tahu Abdullah mau masuk surga apa neraka. Berarti untuk sementara nilainya anjing lebih mulia dari saya. Apa kata abahnya? Al-an ya Abdullah, sekarang kamu saya izinkan untuk berdakwah kepada Allah. Setelah kamu mematikan hawa nafsumu dan merasa tidak ada yang lebih mulia dari kamu. Ini abna muhajir. Ini jauharatul abna'il muhajir. Bukan kondisinya bahlul, ibadahnya Senin Kemis, istiqomahnya tidak jelas, lalu merasa saya Al-Attas, saya Al-Idrus, saya Al-Haddad, ente, saya lebih mulia dari ente. Lebih mulia dari mana? Kalau dijajarkan antara dua, satu sayyid, satu bukan sayyid, yang sama-sama tidak istiqamah, Nabi lebih sedih kepada sayyid yang tidak istiqamah. Dan membuat sedih hatinya Nabi, itu adalah nilai yang sangat rendah dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu, wahai abna'al muhajir. Dibuat kelompok abna'al muhajir bukan untuk membedakan antara ente dengan orang lain. Di pesantren ini, selama ente menjadi santri, tidak ada bedanya antara yang sayyid, yang masyayikh, yang bukan sayyid, tidak ada bedanya. Semuanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tolong hal itu diingat oleh semuanya. Sehingga tidak dibenarkan antara satu orang untuk merasa lebih tinggi, apalagi sampai merendahkan orang lain. Ini adalah tarbiyah. Ini yang akan kami tanamkan ke dalam hati kalian. Ini yang kami doakan setiap hari kepada Allah untuk menjadi dasar kesolehan kalian. Karena dikatakan man nadhara ila nafsihi bi'ainir ridha, nadharallahu ilaihi bi'ainis sukhut. Siapa yang melihat kepada dirinya dengan kebanggaan, apapun alasannya, nadharallahu ilaihi bi'ainis sukhut, Allah akan melihat kepadanya dengan mata kebencian. Jangan sampai merasa satu sisi abna'al muhajir, di sisi lain dia menjadi orang yang dibenci oleh Allah dan mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.